Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya akan berbagi seputar cara saya menganalisa untuk market emas ya. Saya mulai dari fundamental. Kalau dilihat dari data minggu ini ya, dari data US dollar non-farm payroll di bulan Juni dengan hasil 147. Ini lebih baik aktualnya dari perkiraan ya, dan juga dari data sebelumnya. Artinya data ketenaga kerjaan non pertanian itu meningkat, dan juga unemployment rate di bulan Juni untuk tingkat pengangguran itu berkurang dari 4,2, lebih bagus dari data forecast dengan aktual 4,1. Ya, dengan data tersebut maka US dollar berpotensi menguat. Ditambah lagi dengan faktor geopolitik bahwa batas waktu tarif Trump ditetapkan pada tanggal 1 Agustus. Harga berjangka Amerika Serikat turun ya, dengan potensi dolar yang menguat dan emas yang melemah. Setelah Presiden Trump mengatakan tarif timbal baliknya akan berlaku pada 1 Agustus. Dengan Menteri Keuangan Scott Bessent sebelumnya menyatakan bahwa tarif akan kembali ke level 2 sebelumnya, dengan negara-negara yang belum mencapai kesepakatan kepada Amerika Serikat pada tanggal tersebut. Selain itu, Presiden Trump mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan 10% pada negara manapun yang mendukung kebijakan anti-Amerika. Ditambah lagi dengan meredanya geopolitik perang di Timur Tengah ya, antara Iran dengan Israel. Dengan ini secara fundamental US dollar menguat ya. Lalu kita lihat untuk analisa sentimen market. Saya menganalisa emas dengan data non komersial. Long menandakan buyer ya, short menandakan seller. Akumulasi data masih menang buyer 256.000 kontrak dibanding 61.000. Tetapi untuk pekan ini saya melihat bahwa perubahan data buyer berkurang 4.500 kontrak dan seller bertambah 1.100 kontrak. Ya, potensinya untuk pekan ini bahwa dominan seller akan menguat. Lalu untuk teknikal, saya menggunakan simple moving average ya. Simple moving average ini ditemukan oleh Gerald Apple. Moving average singkatan dari MA atau pergerakan rata-rata, adalah sebuah indikator yang digunakan dalam analisis teknis yang diciptakan oleh Gerald Apple pada tahun 1970-an. Saya juga menggunakan stokastik ya. Penemunya adalah George Lane, salah satu tokoh penting dalam dunia trading forex yang dikenal sebagai penemu indikator stokastik. Lahir pada tahun 1921 di Chicago, Illinois. Lane tumbuh dalam lingkungan yang sangat terpengaruh oleh aktivitas perdagangan di Chicago Board of Trade ya. Saya jelaskan sedikit tentang moving average yang saya gunakan. Saya menggunakan simple moving average, metodenya simple ya. Merupakan teknik analisis trading sederhana yang digunakan untuk mengamati tren harga dengan menghitung rata-rata harga dalam periode tertentu dan menampilkan hasilnya sebagai garis pada grafik. Simple moving average membantu mengidentifikasi arah tren dan mengurangi gangguan dari fluktuasi harga jangka pendek. Teknik analisa dengan time frame 30 menit memanfaatkan dua indikator moving average dalam penerapannya. Indikator yang digunakan adalah simple moving average dengan pengaturan sebagai berikut. Yang berwarna merah, simple moving average periode 24, yang berwarna hitam, simple moving average 50. Fungsinya sebagai support atau resisten dinamis. Teknik time frame M30 ya. Yang pertama, dengan memilih pair yang ingin ditradingkan. Analisa dengan teknik ini direkomendasikan untuk pasangan mata uang utama, yaitu emas, major currency seperti Australian dollar USD, Euro USD, Pound Sterling USD, USD Japanese Yen, dan USD Swiss franc. Setting time frame, pastikan hanya menggunakan time frame 30 menit saat menerapkan teknik analisa ini, karena teknik ini hanya efektif dan berlaku untuk time frame 30 menit ya. Analisa dan tentukan tren menggunakan moving average untuk melihat tren ya, menggunakan MA24 dan 50 di time frame 30 menit. Uptrend, harga berada di atas garis moving average 24 dan 50. Downtrend, harga berada di bawah garis MA24 dan 50. Sideways, garis MA cenderung datar dengan lebih dari satu kali persilangan antara garis MA24 dan 50 dalam waktu satu hari, atau dapat dilihat dari pergerakan harga yang cenderung bergerak datar dan naik turun di dekat garis moving average. Seperti ini ilustrasinya yang di sebelah kiri ya.
konfirmasinya adalah perpotongan garis sebagai pergantian tren atau persilangan garis ya. Downtrend lalu cross moving average atau menyilang ya, lalu menjadi uptrend. Menyilang lagi menjadi downtrend, menyilang lagi menjadi uptrend. Dan pada saat kondisi sideways seperti ilustrasi di sebelah kanan, lebih dari 2 kali perpotongan MA dalam satu hari, dengan kondisi yang sideways seperti ini, disarankan untuk tidak entry. Kita menentukan acuan entry, take profit, dan stop loss. Dari downtrend menjadi uptrend. Harga sudah bergerak di atas garis MA, sudah ada persilangan antara MA 24 dan 50, harga pun sudah membentuk swing high atau resisten. Kita bisa membuat acuan take profit, kita membuat acuan entry level ketika dia sudah menyentuh MA 24, dan acuan stop loss di support sebelumnya. Ilustrasi di sebelah kanan adalah pergerakan sesudahnya ya. Jika harga bergerak kuat naik, maka swing high atau resisten sebelumnya akan ditembus ya. Kotak hijau sebagai target profit, kotak merah sebagai batasan risiko atau stop loss. Penerapan teknik time frame 30, gunakan hanya 2 garis moving average. Teknik ini hanya memanfaatkan 2 garis MA tanpa mempertimbangkan kondisi lain. Keluar dari market saat terjadi sideways. Apabila setelah membuka posisi terjadi kondisi sideways, maka dikonfirmasi oleh persilangan antara MA 24 dan MA 50 sebelum harga menyentuh TP atau SL. Segera keluar dari pasar. 3. Hindari entry saat peluang sudah terlewat ya. Jangan FOMO atau memaksakan entry jika peluang sudah terlewat jauh dan posisi sudah mencetak keuntungan. Batasi keterlambatan entry maksimal 3 pips atau 30 poin. Anggap saja belum rezeki dan carilah peluang lain. Yang keempat, 2 kali persilangan garis MA dalam satu hari menunjukkan sinyal palsu, pergantian tren dianggap sinyal palsu, dan harga kemungkinan akan melanjutkan tren sebelumnya. Belum ada pergantian tren jika dalam satu hari terjadi persilangan MA 2 kali dalam satu hari. Pada kondisi uptrend, harga gagal membentuk swing high yang lebih tinggi setelah sentuhan pertama ke garis MA 24. Pada kondisi downtrend, harga gagal membentuk swing low yang lebih rendah setelah sentuhan pertama di garis MA 24. Oke, time frame kita setting di 30 menit ya. Lalu berita fundamental untuk yang tadi, NFP lebih bagus dari sebelumnya dan dari perkiraan. Tingkat pengangguran Amerika lebih bagus, turun 4,1%, tanda bahwa US dollar menguat, berpotensi emas melemah ya. Di sini kita bisa sell karena di sini ada cross MA ya, fase sell. Jika ada cross MA buy, kita tidak ambil karena fundamentalnya berpotensi untuk penurunan. Lalu kita ambil lagi MA cross fase sell. Ketika ada fase buy naik seperti ini, kita tidak ambil. Konfirmasi lagi di sini ada fase sell, pertemuan garis moving average ya. Untuk saat ini kondisinya adalah harga sudah tembus MA 24 dan menyentuh atau bertahan di MA 50. Tetapi fasenya masih turun karena belum ada cross MA lagi. Kalau kita melihat stokastik untuk saat ini cenderung sudah cross ya. Stokastik saya memakai settingan 622. Periode 6 defisiasi 2 dan 2. Dengan settingan 80, 40 dan 20 ya. Kita bisa sell menggunakan entry point ya di level 3299 dengan stop loss di resisten sebelumnya atau resisten terdekat ya. Saya ambil resistennya di sini 3310 dengan take profit di support sebelumnya dengan entry level di 3299 saat terkena MA 50. Saat terkena MA 24 dan harga masih tembus lalu bertahan atau tidak melewati MA 50, artinya fase tersebut belum berubah karena belum ada konfirmasi cross MA. Jadi ini masih valid fase turun ya. Dengan begini risk reward-nya 16:11. Jadi 1:1,5 ya. Jika kita menggunakan lot 0,1,
maka potensi keuntungan kita di emas adalah $160 dan resiko kerugian adalah $110 dalam satu kali setup. Dan kalau kita melihat stokastik yang sudah cross seperti ini, ada potensi untuk dia kembali ke fase penurunan, ya, karena sudah jenuh untuk beli. Kira-kira seperti itu teknik analisa saya dikombinasikan dengan simple moving average dan stokastik, ya. Di awal tahapannya menggunakan fundamental, lalu saya menggunakan commitment of trader, ya, atau sentimen market dari data kontrak buyer atau seller, ya, dilanjutkan technical analisa menggunakan simple moving average 24 dan 50 dikombinasikan dengan stokastik dengan settingan periode 6, defisiasi 2 dan 2. Terima kasih, semoga bermanfaat.